Ada satu kalimat yang sering diucapkan dengan santai, tapi menyimpan tekanan yang sangat besar. Tunggu aku sukses nanti. Kalimat itu terdengar seperti janji, seolah seseorang hanya membutuhkan sedikit waktu sebelum akhirnya bisa membuktikan dirinya kepada dunia. Namun secara psikologis, kalimat ini seringkali bukan sekadar harapan. Ia bisa menjadi bentuk pertahanan diri dari rasa takut yang jauh lebih dalam, yaitu ketakutan dianggap gagal. Menurut gua lo harus rubah gaya lo sedikit. Yang nggak berhubungan sama Fenomena ini bukan hanya terjadi di film, ia hidup di kehidupan nyata, terutama di masyarakat yang sangat menghargai pencapaian sosial. Di tempat seperti itu, kesuksesan bukan lagi sekadar proses pribadi, melainkan identitas yang harus dipertontonkan. Film Tunggu Aku Sukses Nanti menggambarkan kondisi ini melalui sosok Arga, seorang pemuda yang belum menemukan titik stabil dalam hidupnya. Di permukaan, hidupnya terlihat biasa saja. Ia masih mencari arah, masih mencoba membangun masa depan, dan belum memiliki pencapaian yang bisa dibanggakan di hadapan keluarga besar. Namun, di balik keadaan yang tampak sederhana itu, ada tekanan psikologis yang perlahan menumpuk. Tekanan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk kemarahan atau konflik besar. Seringkali ia muncul dalam bentuk yang lebih halus, pertanyaan yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya penuh makna tersembunyi. Kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Sepupumu sudah jadi ini, kamu bagaimana? Secara psikologis, pertanyaan-pertanyaan semacam ini memicu apa yang disebut social comparison, yaitu kecenderungan manusia untuk menilai dirinya berdasarkan pencapaian orang lain. Ketika seseorang terus-menerus dibandingkan dengan orang di sekitarnya, perlahan ia mulai membangun keyakinan bahwa nilai dirinya hanya diukur dari satu hal, keberhasilan yang terlihat oleh orang lain. Disinilah muncul konflik batin yang jarang disadari. Banyak orang sebenarnya tidak hanya ingin sukses, mereka ingin terlihat sukses. Motor mau bapak jual buat bayar semesteran awal. Perbedaan ini tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika kesuksesan berubah menjadi sesuatu yang harus dipertontonkan, maka kegagalan tidak lagi menjadi bagian alami dari proses hidup. Ia berubah menjadi ancaman terhadap harga diri. Dalam kondisi seperti ini, seseorang mulai membangun narasi pelindung di dalam pikirannya. Narasi yang membuatnya tetap bertahan di tengah rasa tidak cukup. Salah satu narasi paling umum adalah janji kepada masa depan. Tunggu aku sukses nanti. Kalimat ini memberikan harapan sekaligus perlindungan psikologis. Selama masa depan masih terbuka, seseorang tidak perlu sepenuhnya menghadapi kenyataan bahwa dirinya sedang tersesat. Harapan menjadi cara untuk menunda rasa malu, menunda rasa tidak berharga, dan menunda konfrontasi dengan ekspektasi orang lain. Namun, ada sisi lain yang lebih kompleks dari fenomena ini. Tekanan untuk sukses seringkali tidak benar-benar datang dari luar. Ia perlahan diinternalisasi. Artinya, seseorang tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menekannya. Ia mulai menekan dirinya sendiri. Ia mulai merasa bersalah ketika beristirahat, merasa tertinggal ketika melihat pencapaian teman, merasa tidak cukup hanya karena hidupnya berjalan lebih lambat. Di titik ini, yang sedang terjadi bukan lagi sekadar pencarian karier. Yang sedang terjadi adalah krisis identitas. Lihat sama sekali. Semua yang gue lakuin ini gak ada artinya ya. Film ini secara tidak langsung menggambarkan fase kehidupan yang sering disebut sebagai quarter life crisis. Sebuah periode ketika seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya, mempertanyakan nilai dirinya, dan merasa berada di antara dua dunia. Harapan masa depan dan kenyataan yang belum sesuai. Banyak orang mengira krisis ini terjadi karena seseorang tidak bekerja cukup keras. Padahal seringkali akar masalahnya jauh lebih dalam. Krisis ini muncul ketika seseorang merasa bahwa dirinya hanya berharga jika ia berhasil memenuhi standar yang ditentukan oleh lingkungan. Standar itu bisa berupa pekerjaan yang prestisius, pendapatan yang tinggi, status sosial, atau bahkan sekadar kemampuan untuk menjawab pertanyaan keluarga tanpa rasa canggung. Kenapa pembawa acara beda rumah? Rata listrik, warna hijau apa yang suka dijadikan kan kamu baru Di masyarakat yang sangat menekankan kesuksesan sosial, kegagalan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia menjadi sesuatu yang harus disembunyikan. Dan ketika kegagalan harus disembunyikan, orang mulai menjalani hidup bukan untuk memahami dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
Disinilah film ini terasa begitu dekat dengan realitas banyak orang. Bukan karena ceritanya luar biasa dramatis, tetapi justru karena ia begitu biasa. Kita semua pernah berada di ruangan yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita semua pernah merasa harus menjelaskan hidup kita seolah-olah sedang mempresentasikan sebuah proyek yang belum selesai. Dan mungkin tanpa sadar, kita juga pernah mengatakan kalimat yang sama. Tunggu aku sukses nanti. Padahal mungkin yang sebenarnya ingin kita katakan adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tunggu aku sedang mencoba menemukan diriku. Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan yang memiliki garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang berjalan dengan waktu, luka, dan jalannya masing-masing. Dan terkadang, keberanian terbesar bukanlah menjadi sukses secepat mungkin, tetapi berani menjalani proses hidup tanpa harus terus-menerus membuktikan diri kepada siapapun. Kesuksesan memang penting. Namun, jika nilai diri kita sepenuhnya bergantung pada seberapa sukses kita terlihat, maka kita tidak sedang membangun kehidupan. Kita hanya sedang membangun panggung. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah kapan kita akan sukses, tetapi apakah kita masih mengenali diri kita sendiri saat hari itu akhirnya datang?